Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita di subuh yang ceria ini, kita memanfaatkan waktu yang ada. Usai jamaah subuh, sembari kita lanjut untuk ngaji, membahas kitab Lu'lu' wal Marjan, di mana tema demi tema kita ikuti, kita telaah, kita fahami. Mudah-mudahan atas kebaikan kita yang senantiasa kita lakukan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan atau Allah jadikan faqih fiddin, dalam urusan agama. Mudah-mudahan waktu demi waktu kita mengaji, kita thalabul ilmi, ini akan memberikan efek yang baik di hadapan Allah, sehingga kebaikan kita ini memberikan sebuah nilai yang Allah kehendaki, yang tentu kebaikan itu untuk penyelamatan kita hidup dalam beragama ini, sehingga juga mensukseskan kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, bab yang akan kita kaji pada kesempatan subuh ini yaitu babu mutaba'atil imam wal amal ba'dahu. Bab yang menjelaskan tentang mengikuti imam dalam sholat jamaah, gitu aja ya, dalam sholat jamaah. Hadis yang ditampilkan oleh muallif urutan 274. Hadisu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Barra bin Azib, semoga Allah meridhai, ia berkata, kami biasa salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala, maka ketika beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadum minna dhahrahu, tidak ada seorang dari kami, para sahabat, para makmum, itu yang menundukkan punggungnya, hatta yadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ard, hingga Nabi meletakkan keningnya di atas tanah. Nah, ini semakin jelas untuk kita perihal tentang tata cara sholat berjamaah dengan imam beserta makmum. Ini ternyata diatur sedemikian rupa bagaimana tertibnya sholat jamaah itu. Lantas para sahabat ini tidak ada
yang masuk duluan. Artinya yang mendahului ketika imam itu belum bangkit, ketika imam itu belum turun. Maka sahabat pun juga betul-betul mutaba'ah, mengikuti imamnya dengan ikutan yang seksama. Nah, kemudian hadis ini ketika kita telaah, sebetulnya dalam bab urusan sholat yang dulu ya pernah kita kaji di dalam hadis urutan yang ke-233 itu. Ya, urutan yang 234. Ini hadis tentang tertibnya sholat jamaah. Itu kan disebutkan dalam riwayat Aisyah, juga diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, bahwa innama ju'ilal imam liyutamma bi. Nah, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kemudian fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu sudah takbir, sudah selesai takbir, fakabbiru, maka hendaklah jamaah itu ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u. Ketika imam itu sudah ruku, artinya ruku, maka makmum segera untuk ikut ruku. Demikian seterusnya. Nah, kembali. Nah, ini penjelasan tentang tata cara, tata tertib sholat jamaah diperinci sedemikian rupa. Ya, betul-betul rapi dalam mengikuti sholat berjamaah. Barisnya, serentaknya, sehingga terus terang ya, manusia seluruh dunia itu menyaksikan ketika sholat jamaah di Masjidil Haram betul-betul rapi ketika dilihat dari drone atas itu, ketika dilihat dari ya di Mekah Masjidil Haram itu ada CCTV. CCTV yang atas ada, celah-celah masjid pun juga ada. Itu tidak kentara, tidak muncul seperti CCTV yang ada di daerah kita itu. Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak terlihat. Tapi ya, gerak-gerik jamaah itu betul-betul disaksikan oleh tim sendiri di kantor atau di tempat yang khusus tentang televisi yang di sisi sorotan di segala sisi itu betul-betul ada gitu. Nah, ini herannya ya, karena saking rapinya umat manapun itu betul-betul terkesima untuk hal ini. Lantas dengan gerakan yang rapih, tata cara yang rapi dalam sholat jamaah kaum muslimin, ini masih ada yang disayangkan. Ya, masih banyak saudara-saudara kita, tapi jamaah al-mahdi tidak ada. Ya, imam sami Allahu liman hamidah, ada yang sudah nongol duluan. Wonten apa ora? Banyak. Kemudian sujud Allahu Akbar, turun sujud itu sudah ada turun duluan sebelum imam tuh turun. Ini kejar-kejaran sholat itu. Nah, ini yang berefek. Satu, kalaupun toh itu nanti ada seorang makmum yang mendahului imam, haram hukumnya. Artinya dosa dalam tata cara sholat jamaah itu. Yang kedua, ulama menghukumi makruh ketika makmum itu membarengi imam. Seberapa ya? Muwafaqah namanya. Imam Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, sama. Imam ruku langsung
sami Allahu liman hamidah juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini muwafaqah, ini makruh. Nah, berakibat kurang nilai dalam sholat jamaah. Adapun tata cara yang diajarkan oleh Nabi, nah ini pas, rapi, tepat, imam sudah. Nah, ketika Allahu Akbar, makmum segera. Imam rukuk sudah pas, maka makmum pun juga ikut rukuk. Demikian juga turun sujud. Diajarkan yang sedemikian rupa bahwa ketika Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamida, qalu rabbana walakal hamd. Para sahabat baru mengucap rabbana walakal hamd. Kemudian Rasulullah turun sujud. Kalau belum betul-betul, ini, maaf, keningnya Rasulullah itu sudah berada di atas lantai, sudah berada di atas tanah, maka tidak ada satupun seorang sahabat yang berani. Nah, ini bukan, maaf, bahasa kita itu yang berani karena takut aturan gitu. Ya, bukan urusan yang lain. Tiada ada seorang pun yang melanggar aturan ini. Jadi Rasul sudah mengajarkan ketika sudah terletakkan keningnya, itu baru sahabat itu bergerak. Yang dilarang tadi apa? Mendahului. Kemudian yang dibenci membarengi. Yang justru Masya Allah, ini akan sempurna ketika sholat jamaah itu makmum mengikuti secara rapi. Ya. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dua-dua kitab sahihain itu, ama yaksha akadukum, tidakkah ada seorang di antara kalian yang takut itu? Tidakkah kalian takut bahwa ketika idah rafa'a ra'sahu, dalam hadis itu idah rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika seorang jamaah itu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat. Ini salah satu contoh aja. Ketika jamaah mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar, maka Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala khimar, atau yaj'alallahu suratahu surata khimar, atau Allah menjadikan wajahnya seperti wajah khimar. Ini maknanya nanti akan mengarah ke beberapa sisi. Satu, memang Allah jadikan khimar beneran, kepalanya atau wajahnya. Yang kedua, ya, ini sebuah permisalan, ya, bahwa orang yang senantiasa mendahului imam, maka karakter tingkah laku, sikapnya seperti sikapnya khimar, sulit aturannya. Tapi yang jelas bahwa inilah yang akan merusak tentang bagaimana kesempurnaan sholat kita itu. Tidak akan bisa sempurna kalau hal ini dilakukan oleh jamaah untuk mendahului imam sebelum rukun-rukun itu meletakkan pada posisinya dari posisi yang sebenarnya itu. Nah, ini insya Allah tata cara ini kita menjalankannya dengan rapi dan tertib, maka nilai kita mudah-mudahan betul-betul sempurna. Karena Rasul sudah menyampaikan bahwa dalam sholat jamaah itu, ya, karena sisi-sisi ini mendahului, membarengi, itu ada yang nilainya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan dapat separuh. Dapatnya berbeda-beda, tentu dengan sebab bagaimana
kita itu mengikuti syariat yang ada dalam tata tertib sholat berjamaah. Insya Allah tenang gitu, tenang. Dan hatinya pun juga harus kita letakkan betul-betul. Kadang imam rukuknya kok lama gitu, kadang sujudnya lama. Hati itu kan kadang-kadang tidak sabar, kok lama banget ini. Walaupun tidak terucap, hatinya itu denyutnya itu seperti itu, ya denyutnya. Nah ini satu hadis nomor urut 274. Nah, lanjutannya babnya lain tapi satu hadis saja. Nah, satu hadis saja. Nomor urut 275. Babu ma yuqalu fir ruku' was sujud. Bab yang menjelaskan tentang doa ya di dalam ruku' dan sujud saja. Atau bab yang menjelaskan tentang apa yang diucapkan seseorang ketika ruku' dan sujud. Hadis bersumber dari Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Aisyah, semoga Allah meridhoi, ia menyampaikan adalah Nabi ya, banyak, yukthiru itu kebanyakan. Nah, kebanyakan atau seringkali berdoa ketika rukuk dan sujud dengan redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli ya ta'awwalul Quran. Nah, ini yang bersumber dari Aisyah, istri beliau yang terkenal dari kalangan ulama. Beliau juga ahli fikih, ya ahli fikih. Makanya sahabiyah, ketika ada permasalahan fikih itu Aisyah yang berikan jawaban. Aisyah seringkali, walaupun di satu sisi istri-istri yang lain pun juga ya bisa menjawab, tapi paling mumpuni itu Aisyah. Ya. Baik, ketika kita memperhatikan hadis ini, bahwa ketika ruku dan sujud disyariatkan mengucapkan doa seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli. Nah ini seringkali Rasul berdoa seperti ini. Sama. Ruku, sujud sama. Lantas hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika kita memperhatikan hadis yang lain, karena dalam jamaah, dalam sholat kita insya Allah untuk bacaan rukuk dan sujud sudah banyak paham, sudah banyak mengerti. Tidak hanya doa ini saja, tidak hanya doa seperti redaksi ini saja, ada doa yang lain seperti doa ketika rukuk apa? Subhana Rabbiyal Azim saat rukuk. Kemudian saat sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah ini nilai yang luar biasa lebihnya, bahwa kalau Subhan Rabbiyal A'la itu berada di saat kita sujud, menunjukkan penghambaan kita itu betul-betul rendah di hadapan Allah. Saat sujud tempat yang paling rendah, itu justru kita meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita akui. Kemudian ya, kira-kira berapa kalikah doa rukuk dan sujud ketika memakai Subhana Rabbiyal Azim, sujudnya Subhan Rabbiyal A'la? Kinten-kinten ping pinten? Pinten? 3. Pinten? 3 kali. Nah, di salah satu hadis yang bersumber dari Hudzaifah annahu sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh khamsah. Diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah itu riwayat 5. Riwayat 5 itu kalau hadis itu ada riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, 7. Kalau 5 itu dikurangi Bukhari, Muslim. Ya, berarti tinggal Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Rawahul khamsah, cuma hadis ini ila Tirmidzi. Ya, tidak diriwayatkan oleh Tirmidzi. Berarti sisa 4 walaupun disebut rawahul khamsah. Kemudian Hudzaifah ini pernah sholat bersama Nabi, fakana yaqulu fi ruku'i. Rasul itu membaca doa dalam rukunya subhan rabbil azim. Ini tidak disebutkan jumlahnya. Wa sujudi subhan rabbil ala, tidak disebutkan jumlahnya. Kalau sudah tidak disebutkan jumlahnya, maka minimal 1 kali. Tapi di hadis yang lain, subhan rabbil azim salah samarat, subhan rabbil ala salah samarat. Maka ini tingkatan yang minimal sudah cukup dan sah 1 kali. Minimal untuk mencapai kesempurnaan 3 kali. Yang maksimal tidak terbatas, tidak ada batas. Bahkan ada satu jamaah serempak, imamnya baca rukuk dan sujud 25 kali. Tengklek jamaah. Tengklek. Wonten ingkang matur, Pak, wingking. Niku wonten tiyang kajenge muntah. Puji oke ngono. Nah, ngoten. Nah, kita kan sudah dijelaskan tentang bagaimana jadi imam. Lihat belakang itu. Ada sepuh, ada orang sakit, ada anak kecil, ada ibu-ibu. Nah, wonten sing greges, wonten kan ya? Wonten sing linu-linu. Nah, kadang linu cocok ya. Linu di top selawe. Tambahnya napa? Muling keruku. Peyo. Nah, ini urutannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ternyata Amirul Mukminin, ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i bahwa Sa'id bin Jubair dari Anas bin Malik. Ini satu riwayat yang sahih. Katanya, "Masolaitu wara'a ahadin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam asbahu salatah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melakukan sholat di belakang seorang pun. Loh, di belakang seorang pun setelah Rasul SAW yang menyerupai sholatnya Rasul. Kemudian min hadzal fata, selain pemuda ini. Ya maksudnya ini, siapa itu? Yakni Umar bin Abdul Aziz. Qala fakhazarna fi ruki. Dia Anas bin Malik sampai mengatakan, kami ini betul-betul ingat, betul-betul masih terngiang dalam benakku. Dalam rukuknya berapa? Asyra tasbihat, 10 tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 10 kali. Tengklek nomor orang. Cukupan aja. Nah, ini 10 kali. Rukuknya wafi, sujudnya wafi sujudi asyra tasbihat, dan dalam sujudnya pun juga 10 kali tasbih. Berarti kalau sudah disebutkan tasbih, bisa subhan rabbil azim 10 kali, bisa subhan rabbil ala 10 kali, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sebanyak 10 kali.
Di hadis yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ketika sujud, ketika rukuk, boleh baca itu. Kita bebas memilih mana. Nah, ini aturan di antara beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang maksurat. Yang maksurat itu yang sudah dapat redaksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian untuk khusus sujud, karena hadisnya tersendiri. Wa amma sujud faksiru fihi. Adapun ketika sujud, ya, atau manakala seorang sholat itu dalam keadaan sujud, faksiru fihi, perbanyaklah fihi di dalam sujud itu. Apa yang diperbanyak? Minat doa, dari doa itu. Diperbanyak. Apa yang menyebabkan kok kita diminta untuk memperbanyak sujud? Dalam bacaan doa itu, faqamin ayyustajabalakum, maka ini kemungkinan besar, artinya doa kalian akan diijabahi. Nah ini, karena seorang dalam sujud itu merendahkan dirinya, meletakkan dirinya bahwa dirinya betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat mengakui dirinya rendah, Allah yang paling tinggi, Allah pun juga akan mengasisi doa seorang hamba. Diperbanyak. Ini khusus sujud. Tidak khusus sujud terakhir, pada saat semua sujud itu diminta faksiru, perbanyak. Lah perbanyak tidak ada batas. Itu doanya kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Dalam bahasa Indonesia tidak boleh. Asal. Ya. Nah, walaupun nanti sebagian ulama membolehkan untuk sembarang doa. Sembarang doa, yang penting nggak boleh bahasa Indonesia, ya nggak boleh bahasa Indonesia, doa apapun dimasukkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana fil lana wa ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan doa-doa yang lain. Sebagian ulama membolehkan, tapi kami condong sudahlah yang maksurat saja. Yang maksurat, sehingga apa yang dicontohkan Rasulullah ketika sujud itu apa? Karena yang maksurat itu bukan satu dua, banyak. Ya, kalau toh itu memang berkeinginan untuk memperbanyak doa dalam sujud, digabung boleh. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Tambah subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli. Sekian banyak. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah itu diperbanyak. Memperbanyak doa sujud ini, nah disampaikan Rasul dalam bacaan apapun ketika engkau sholat, silakan engkau memperpanjang bacaanmu, baik bacaan surat atau bacaan ruku, bacaan sujud, perbanyak di saat jenengan sholat sendiri. Nah, itu monggo di top. Sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini kesempatan untuk menghafalankan Al-Quran, Al-Baqarah coba. Ya. Kemudian tambah lagi. Ini diharapkan sholat-sholat sendirian. Kalau sholat jamaah, nah kan tadi kondisi jamaah kan berlainan. Nah, kalaupun toh sujud ya secukupnya. Kalau toh banyak ya ditambahi lah. Kalau toh banyak mungkin gesernya 2, 3, 4, 5. Tapi kalau banyak kan, loh ini ada ini anjuran untuk memperbanyak doa dalam sujud.
Akhirnya yang belakang balik-balik nongol lah. Sampai seperti itu. Ya, artinya kalau enggak terbiasa, itu nanti kan akhirnya ya maaf ganggu dalam jamaah itu. Ganggu. Artinya yang salah siapa? Ya imam, ya imam. Ya, karena dalam sholat itu paling tidak ya mengertilah imam itu bisa mengkondisikan. Jangan jamaah ini belum mengerti ini, kita langsung tidak bisa menyesuaikan. Kacau nanti itu. Beliau demikian pula, ini maaf yang sedikit ya menyimpang, tapi dalam urusan sholat. Dalam sholat jamaah, imam baca surat yang ada sujud tilawah, sujud sajdah itu, ayat sajdah. Kadang jamaah itu kan nggak ngerti. Padahal itu ketika imam itu sujud, maka semua harus sujud. Ya maaf di Masjid Agung, nah Sidoarjo, kami dulu pernah sholat telat. Ya, maghrib jamaah pertama itu sudah selesai, kami telat. Kemudian mengikuti jamaah. Ya, ternyata satu baris itu banyak gitu. Lalu imamnya bacaan panjang. Sholat maghrib panjang surat Al-A'raf yang ada ayat sajdah. Jamaahnya itu tukang becak nggih wonten. Zaman saat itu kan tukang becak banyak. Ya, kemudian dia sujud tilawah. Orang tukang becak nggak ngerti. Hanya 2 orang, kami dan yang berada di sebelah jauh dari kami, ikut sujud tilawah. Kami ikut sujud, kemudian jamaah ketika kami bangkit dari sujud, tidak ada sama sekali. Buyar karepe dhewe. Diki sholat kok gurung rokok kok wis sujud. Ini tidak mengerti gitu loh. Nah ini harus diberi pengertian. Ya, diberi pengertian. Kita sampaikan Pak, habis salam itu saya sampaikan Pak, jenengan sampaikan Pak dulu. Jawabnya tambah kaku. Mestinya umat Islam itu harus ngerti. Waduh, tegas gitu. Angel. Padahal bacaannya Pak, Bu, tajwidnya itu amburadul gitu. Saya tidak ingin untuk ya berdiskusi saat itu, cuma yang mbok yo mengerti gitu loh. Nah, untuk hal ini betul-betul Islam mengajarkan bagaimana tata tertib sholat jamaah. Kemudian penjelasan yang berikutnya ketika doa ini dicontohkan Rasul, subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli, ada redaksi ya ta'awwalul Quran. Ya ta'awwalul Quran ini artinya mengamalkan yang diperintahkan oleh beliau. Ya ta'awwalul Quran, mengamalkan yang diperintahkan oleh beliau. Dan ini mencocoki dengan Al-Quran. Sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam As-Sahihaini, ma shalla Nabi SAW salatan ba'da an nazalat alaihi. Ya. Nabi SAW salat dan membaca subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli itu setelah turunnya surat An-Nasr. Setelah turunnya surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Oh, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau kita rentet, kita urut redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ketika sudah diturunkan surat An-Nasr itu ba'da Fathul Mekah. Ya, ba'da Fathul Mekah. Ketika Nabi rombongan jamaah sekian ribu, 10.000 jamaah berangkat dari Madinah ke Mekah. Di situ di Mekah ketika semua orang-orang kafir Quraisy pada kabur, ya, ternyata dakwah Nabi ke situ bukan untuk merangi tapi betul-betul berdakwah. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam sehingga turunlah idza jaa nasrullahi wal fath. Maka redaksi ayat Al-Qur'an ini mengetengahkan tentang bacaan
rukuk dan sujud, yaitu dengan redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan ini di hadis yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan bukan berarti yang lain tidak. Yang banyak, yang sering. Ya, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Bisa dimengerti ya? Cukup Pak Gia. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.